Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bertemu dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di semester 2. Adapun materi untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-11, kita akan membahas dampak masif korupsi. Kita pahami betul bahwa saat ini korupsi di Indonesia itu sudah sangat merajalela. Bukan sebuah rahasia lagi. Ya, tentu saja adik-adik sekalian, para mahasiswa sering melihat kasus-kasus korupsi yang ada di televisi, yang ditayangkan di televisi, yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu, mulai dari pejabat kelas bawah hingga pejabat kelas atas, mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, hakim, dan masih banyak lagi profesi lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara. Malah ada yang menanggapi bahwa korupsi di Indonesia itu sebagai suatu budaya. Ini luar biasa sekali tanggapan ini ya. Ini bukan sesuatu yang membanggakan, akan tetapi sesuatu yang memalukan. Ya, karena dikatakan bahwa kalau di Indonesia itu korupsi sudah menjadi budaya, sudah membudaya. Nah, perilaku korupsi ini ternyata memiliki efek yang disebut dengan efek domino. Apa itu efek domino? Artinya efeknya itu mengena pada hampir semua sisi kehidupan bangsa kita. Ya, sambung menyambung. Sambung menyambung. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Ada 7 ya, ada 7 dampak daripada korupsi yang sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia. Mungkin memang dampak korupsi ini tidak secara langsung dirasakan oleh mahasiswa, tapi sebenarnya ada hal-hal tertentu yang kemudian ternyata ini berdampak bagi seluruh sendi kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah sendi kehidupan para mahasiswa. Ya. Baik, kita lihat satu persatu dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi atau disebut dengan dampak masif korupsi. Ya. Yang pertama, korupsi itu berdampak pada bidang ekonomi. Ya, ini sangat jelas. Ya. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi itu merupakan salah satu dampak dari adanya perilaku koruptor oleh para koruptor ya. Adanya perilaku korupsi yang dilakukan oleh para koruptor yang mengakibatkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Jadi ketika ada satu negara yang di dalamnya terjadi banyak korupsi, otomatis orang investor asing itu takut untuk masuk ke dalamnya, memberikan investasi buat negara itu. Ya. Nah, dampak korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah itu secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan dari investasi itu sendiri. Ya. Ini juga menjadi satu teori dari Paulo Mauro 1995 yang mengatakan bahwa ketika terjadi korupsi, maka secara tidak langsung itu akan menghambat pertumbuhan investasi dalam satu negara. Ya. Negara kita ini masih butuh investasi. Ya. Masih butuh investasi asing terutama untuk melakukan pembangunan di segala sektor. Ya. Jadi kadang kalau kita melihat ada pembangunan yang sementara jalan tiba-tiba berhenti, itu kemungkinan besar karena investornya ini
enggan lagi untuk melanjutkan. Kenapa? Dia melihat bahwa ternyata dalam pekerjaannya itu ya ada semacam perilaku korupsi di dalamnya yang kemudian sehingga merugikan kualitas dari apa yang mereka ingin buat, ya. Nah, jadi ada semacam ketakutan para investor ketika ingin menginvestasikan sejumlah dananya untuk pembangunan di Indonesia. Akhirnya apa kan? Ketika pembangunan itu tidak jalan, terhambat, ya otomatis yang akan menikmati pembangunan itu kan adalah masyarakat Indonesia sendiri, ya. Masyarakat Indonesia sendiri, seperti itu. Nah, juga terjadi dampak ekonomi berupa penurunan produktivitas, ya. Penurunan produktivitas dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Karena tadi adanya pertumbuhan ekonomi yang terhambat dan investasi sehingga akan menurunkan produktivitas. Ya. Produktivitas artinya suatu pabrik mungkin ya ingin memproduksi sesuatu atau suatu usaha yang tujuannya adalah memproduksi sesuatu itu tuh jadi terhambat, ya. Akhirnya kalau kita tidak produktif lagi, maka kita akan menjadi masyarakat yang konsumtif, bangsa yang konsumtif, hanya bisa menikmati barang-barang dari luar tanpa bisa memproduksi sesuatu. Ya. Nah, korupsi juga ini berdampak ekonomi pada rendahnya kualitas barang. Jelas ya, kualitas barang. Kita tahu bahwa di Indonesia ini kualitas barangnya banyak yang diistilahkan dengan KW. Ya. Mungkin dikatakan bagus, tapi ternyata begitu dikonsumsi oleh masyarakat, ya ternyata tidak bagus. Ya. Sudah banyak kita lihat beberapa kualitas barang maupun jasa yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena yang tadinya seharusnya mungkin bahannya 100, ya, 40 dikorupsi sehingga bahan yang dipakai hanya 60%. Gitu. Ya. Yang tadinya harus menggunakan campuran 31 menjadi campuran 51. Gitu. Akhirnya kan kualitasnya menjadi tidak bagus, menurun, ya. Misalnya ini ada diberikan contoh, misalnya yang dialami oleh publik atau masyarakat, ya, tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasnya. Banyak terjadi di jalan, misalnya saja terjadi di jalan yang tadi saya sampaikan bahwa harusnya penggunaan bahannya itu 100%, tapi karena dikorupsi 40%, maka yang dipakai hanya 60%. Kalau yang dipakai hanya 60%, jangan harap kualitasnya akan bagus, cepat rusak. Masih pada dampak ekonomi yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Jelas. Mungkin Anda ingat kasusnya Gayus Tambunan, ya, menggelapkan pajak, ya, sehingga pendapatan negara menjadi berkurang. Kemudian ada kasus korupsi kemarin, ada penggelapan motor mewah dari luar negeri, ya, kemudian itu karena tidak kena pajak akhirnya dikatakan bahwa merugikan negara, ya. Sebagian negara di dunia mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa di publik, ya. Nah, di Indonesia juga seperti itu, ya. Di rencana anggaran pendapatan belanja negara itu di Indonesia yang paling banyak itu adalah berasal dari pajak. Ya, berasal dari pajak. Jadi memang kalau pajak ini yang diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, yakin saja bahwa ada pertumbuhan hal-hal lain yang tidak akan bisa terlaksana. Ya. Kemudian dampak ekonomi berikutnya, masih dampak ekonomi, yaitu meningkatnya hutang negara. Wow. Ya. Hutang negara saja kini sudah banyak. Ya. Meningkatnya hutang negara, korupsi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar.
Jadi perilaku korupsi itu ternyata mampu membawa Indonesia semakin berutang di negara-negara lain. Konon ya, sekarang ini setiap bayi yang lahir dan berkewarganegaraan Indonesia itu langsung menanggung hutang sebesar 7 juta rupiah. Jadi Anda semua yang ada di rumah, ya, termasuk saya, itu berhutang 7 juta per orang. Meskipun bayi yang baru lahir itu memiliki hutang 7 juta rupiah. Ini data dari KPK. Ya. Jadi inilah dampak ekonomi ya, dampak ekonomi terhadap perilaku korupsi. Ya. Dampak berikutnya adalah dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Perilaku korupsi bisa berdampak pada kemiskinan masyarakat, berdampak sosial, khususnya terhadap kemiskinan masyarakat. Yaitu semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, terjadinya pembatasan akses, ya, seperti akses vital, air, kesehatan, pendidikan, ya. Kemudian dampak tidak langsung terhadap orang miskin, misalnya peralihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang seharusnya tadi itu diperuntukkan bagi orang-orang miskin, tapi dialihkan ya, dialihkan. Ini karena perilaku korupsi. Jadi di sini dampak sosial dan kemiskinannya misalnya mahalnya harga jasa, pelayanan publik, tahu kan ya, mengurus KTP, akta kelahiran. Ya, kalau terjadi korupsi di dalamnya, maka itu akan terjadi sesuatu yang mahal di dalamnya. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat, ya jelas. Semakin susah kita mengentaskan yang namanya kemiskinan ketika terjadi korupsi. Karena itu tadi, mereka sudah di bawah taraf. Dikatakanlah bahwa mereka misalnya sudah memang keluarga miskin. Dihadapkan lagi pada mahalnya harga jasa, mahalnya harga pelayanan publik. Tambah miskinlah mereka. Ya. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Ya, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Meningkatnya angka kriminalitas jelas. Ya. Semakin banyak masyarakat miskin, maka berdampak pada makin banyaknya angka kriminalitas. Karena untuk mencari uang halal susah. Ya. Sehingga yang bisa mereka lakukan adalah mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak kriminalitas. Pencurian lah, perampokan lah, penjamretan lah. Itu pasti akan berdampak ke situ. Akhirnya secara tidak langsung kan dampaknya lari ke masyarakat. Ya. Kemudian solidaritas sosial semakin langka. Ya. Sudah semakin langka ini solidaritas sosial antar masyarakat. Kalau orang bilang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ya. Ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dicegah. Kita tetap harus bersifat optimis. Khususnya bagi Anda mahasiswa, sebagai calon generasi penerus bangsa, harus mau mengatakan tidak terhadap korupsi ketika memahami betul bahwa dampaknya itu sangat masif di masyarakat banyak. Khususnya bagi berdampak sosial dan bagi para orang-orang miskin. Ya. Dampak yang ketiga yaitu berdampak pada birokrasi pemerintahan. Ya. Pada birokrasi pemerintahan itu sendiri, ternyata tindak pidana korupsi itu menyebabkan matinya etika sosial politik. Ya. Jadi bagaimana kalau
dalam percaturan politik itu sudah tidak beretika. Sementara negara kita ini menganut negara demokratis, di mana suara-suara masyarakat itu diwakilkan kepada elit-elit politik. Ya. Korupsi bukan suatu tindak pidana biasa, karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial, bahkan kemanusiaan, kejujuran yang sudah tidak bisa ditegakkan lagi. Ya. Masih pada dampak birokrasi pemerintahan, ternyata berdampak pada tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Jelas bahwa korupsi itu mengakibatkan undang-undang yang sudah dibuat sebaik-baiknya menjadi tidak efektif. Sebenarnya undang-undang anti korupsi kita di Indonesia sudah cukup bagus, hanya saja pelaksanaannya yang belum efektif. Kenapa? Pihak-pihak tertentu kadang merekayasa, mendefinisikan, meminimalkan efek dari undang-undang itu terhadap perilaku korupsi. Ya, kalau orang lain bilang undang-undang kita di Indonesia itu masih bisa dibeli dengan uang. Ya, kalau Anda lihat undang-undang korupsi di Jepang dibandingkan dengan undang-undang, sebenarnya undang-undangnya bagus, tapi pelaksanaan dari undang-undang itu sendiri yang lemah, ya. Ya, di Jepang kalau kita baca artikelnya, hukuman sosialnya itu luar biasa. Ya. Hukuman sosialnya luar biasa. Orang-orang Jepang yang korupsi itu sangat malu, sangat takut dengan yang namanya dunia berita. Mereka lebih takut dengan dunia berita daripada dunia penjara. Kenapa? Karena merasakan bahwa ketika dirinya masuk di dunia berita, maka itu satu hukuman yang luar biasa. Sangat beda dengan pelaku-pelaku korupsi di Indonesia. Ketika berhadapan dengan media, dia hanya akan tersenyum-senyum, seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Budaya malu sudah tidak ada. Ya. Nah, Arab Saudi, bagaimana kemudian orang Arab Saudi menghukum jera orang-orang yang korupsi, ya, dengan potong tangan lah, ya, bergantung banyaknya, potong jari, potong lengan, potong tangan, mungkin sampai potong pada kepala atau hukuman mati, ya, dikisas. Tapi kalau di Indonesia, orang korupsi itu kena potongannya apa? Potong masa tahanan. Wah, kakak. Nah, inilah, jadi memang perlu teman-teman, adik-adik sekalian, generasi muda dan kita semua untuk selalu mengiring, mendampingi, ya, terlaksananya undang-undang anti korupsi ini. KPK sudah berusaha sangat keras, ya, sudah sangat keras. Karena kasus korupsi yang ditangani KPK itu tidak satu, tidak dua. Sementara untuk menangani satu korupsi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya, makanya banyak tanggapan bahwa kenapa pemberantasan korupsi itu sulit. Sebenarnya bukan sulit, panjang waktunya. Sementara kasus selalu masuk di meja KPK untuk ditangani. Dampak yang keempat yaitu korupsi berdampak terhadap politik dan demokrasi. Ya. Munculnya kepemimpinan korup, ya, perilaku korup dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat bawah, ya. Masyarakat digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji-janji kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Ini yang banyak terjadi di daerah kita. Ketika masyarakat kesadaran politiknya masih rendah, sehingga masih mau menjual suaranya dengan harga yang murah. Padahal dampaknya itu luar biasa. Ketika kita membeli, suara kita dibeli,
dengan uang, maka yakin saja bahwa pemimpin yang kita pilih itu ada kemungkinan akan menjadi pemimpin yang korup. Karena kenapa? Ya, seharusnya suara kita tidak dijual, tapi kita jual karena ada yang mau beli. Akhirnya yang beli itulah kemudian jika berhasil naik menjadi seorang pemimpin, maka bisa dipastikan dia akan melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan modal yang dia pakai untuk menyuap suara rakyat. Ya. Sehingga hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Ya. Indonesia ini sudah cukup bagus persoalan demokrasinya. Pemimpin dipilih oleh rakyat, wakil-wakil rakyat dipilih oleh rakyat. Ya. Jangan karena korupsi ini sehingga menghilangkan kepercayaan publik terhadap hasil pilihan kita. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat biasa jangan pernah mau disuap dengan uang 100.000. Uang 100.000 itu habis untuk berapa hari? 500.000 hanya habis sampai berapa hari. Tapi kita akan dipimpin oleh pemimpin korupsi sampai 5 tahun. Ya. Keindahan 5 hari kita bayar dengan kesengsaraan 5 tahun. Itu saja prinsipnya. Sehingga sistem politik itu dikuasai oleh pemilik moda atau kapitalis. Jadi sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah. Ya, saya modali kamu, wahai si A, tapi kalau kamu berhasil menjadi gubernur misalnya, maka kamu harus menyerahkan sejumlah tertentu kepada saya sebagai imbalan. Ya, jadi politik menjadi milik pengusaha besar. Ya. Ya. Yang menikmatinya ini adalah para pengusaha besar yang punya modal untuk memodali satu calon tertentu untuk kemudian bisa duduk dan kemudian disitulah terjadi transaksi antara si calon pemimpin ini dengan si pemilik modal yang akan membiayai mungkin biaya kampanye, biaya untuk menyogok dan seterusnya. Ya. Hancurnya kedaulatan rakyat jelas